Saya akan sampaikan beberapa pesan dalam minggu ini supaya tidak kehilangan seperti mana yang jatuh untuk segera kita ambil. Sebab kalau terlambat kita ambil maka mana itu akan cair dan hilang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita awali terlebih dahulu, coba kita buka dalam, tolong tayangkan Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, sampai di sini saja dulu. Saudara, saya ingin sampaikan ini dalam beberapa perjalanan yang saya jalani dalam 2 minggu terakhir ini. Saya masuk dalam satu perenungan, dalam perjalanan hidup, perjalanan keluarga, perjalanan pelayanan apalagi. Dan saya ingin katakan jujur, bukan terlalu hebat juga, tapi tentu perjalanan yang saya jalani lebih banyak itu menyangkut soal perjalanan pelayanan. Ya. Dan di dalam perjalanan itu ada banyak masalah. Ada banyak masalah. Saya tanpa harus mengurai masalah apa saja, saya percaya saudara pun mengalami itu. Ya. Dan di dalam perjalanan itu pasti saudara punya pengharapan-pengharapan. Punya tujuan-tujuan. Dan ketika saudara sendiri punya tujuan, saudara melihat kanan kiri dan sebagainya, kejadian ini, kejadian itu dan sebagainya. Kejadian-kejadian itu bisa saja meneguhkan saudara dalam saudara berjalan menuju kepada satu tujuan atau meneguhkan pengharapan saudara. Tetapi juga bisa itu akan membuat pengharapan saudara itu menjadi goyah karena masalah-masalah yang terjadi. Ya, dalam perjalanan seperti ini ya, saudara yang kasih Tuhan, lalu sepertinya Tuhan itu bukan sepertinya tapi mengingatkan ya. Saya meneguhkan dalam hati saya tentang perjalanan yang harus kita tempuh. Ini pertama, kalau kita sudah menetapkan tujuan itu, maka kita jangan sampai goyah oleh karena goncangan-goncangan yang ada. Ya, termasuk yang sedang kita alami sekarang, baik itu di Indonesia maupun kalau kita perlebar cakrawala kita, perjalanan kita dengan melihat perkembangan apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Kalau saudara memperhatikan tentu kalau ini diperhatikan dengan sungguh itu akan saudara mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bisa meneguhkan saudara, tetapi sesuatu bisa membuat saudara goncang. Bisa. Ya, karena satu saat Tuhan Yesus pernah berkata pada saat mau menjelang dia ditangkap, ya, dia pernah berkata begini, nanti malam imanmu semua akan tergoncang. Wah, Petrus waktu itu kan ngomong apa? Oh, enggak. Sampai nyawaku pun lepas, aku menyerahkan nyawa bagimu. Ya, seperti itu. Ya, tetapi kenyataannya memang ada goncang dan tergoncang benar. Nah, yang dimaksud goncangan itu bisa terjadi dua sisi, yaitu pertama goncangan tentang dunia ini yang tidak ada sangkut pautnya mungkin dengan saudara, tapi itu bisa memberikan pengaruh. Ya, bisa memberikan pengaruh, bisa membuat pengharapan kita goyah. Bisa membuat perjalanan, benar enggak ya perjalanan saya? Ya, maka ini yang coba perlu direnungkan kembali. Apakah saudara ini sedang berjalan pada tujuan hidupmu atau pada tujuan Allahmu? Kalau ternyata itu saudara goncang dan sebagainya, menjadi kecewa dan lain sebagainya macam-macam, pastikan bahwa tujuan yang saudara tadi itu sudah tetapkan, itu pasti tujuan-tujuan manusia pribadi. Tapi kalau saudara memiliki tujuan Allah, dunia boleh bergoncang, kasih Tuhan tetap untuk selalu. Karena saudara akan berkata nih, kalau saya persingkat, nothing tulus, nggak ada kerugian apapun juga, mau goncang, mau apapun juga, nggak ada lagi. Ini cuma tinggal penetapan sebuah perjalanan untuk sampai pada garis akhir. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada dalam aku. Pastikan bahwa saudara berjalan bukan pada jalanmu, tapi firman Tuhan sudah mengembalakan. Dikatakan dengan jelas bahwa firman Allah itu telah menjadi terang.
menjadi pelita yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mau perjalanan pendek atau perjalanan panjang, kalau itu melihat ada ini dan sebagainya, wah itu goncang dan kacau, ibadah terganggu, pekerjaan terganggu, keluarga terganggu, ya dan lain sebagainya. Itu berarti, ini yang saya tangkap yang dari Tuhan adalah, itu berarti tujuanmu dewe. Ya, tujuanmu sendiri. Seperti ketika Petrus mengatakan demikian, sama kalau dilanjutkan pembacaan ini, coba perhatikan. Ayat 57, 58-nya apa? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya itu memberi respon cepat kepada seorang yang berkata kepada dia, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dipastikan sebelum itu berjalan, sebelum itu tujuan itu yang dimaksud orang itu dia lakukan, maka Yesus sudah memberikan tahu kan lebih dahulu. Bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kamu mau ikut? Benar, itu kira-kira begitu. Ya, benar. Nah, terus diuji. Lanjut. Diuji. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Kan gitu aja, ikutlah aku. Nah, pastikan. Kalau kamu berjalan ikut aku, menuju kepada tujuanku itu kira-kira ya. Kemana aku pergi, kesanalah kamu pergi. Bersama dengan aku, bukan hanya tujuan Tuhan saja, tapi kita tidak beserta dengan Tuhan. Kata ikutlah aku itu utuh. Jadi tujuan Tuhan berikut Tuhan yang menyertai kita. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Pastikan. Aku mau beribadah, tapi tidak dalam penyertaan Tuhan. Aku mau melayani, tidak dalam penyertaan Tuhan. Aku akan datang menyongsong penggenapan janji Allah. Aku akan masuk ke negeri perjanjian. Musa menolak. Apa artinya negeri perjanjian? Kalau engkau tidak menyertai kami. Ya, Keluaran 33. Kami tidak akan berangkat Tuhan. Sekalipun kau perintahkan kami menuju ke negeri perjanjian, kami tidak berangkat. Apa artinya negeri perjanjian? Apa artinya perjalanan menuju negeri perjanjian? Tanpa penyertaan Tuhan. Ikutlah aku, utuh. Kita tidak bisa melepaskan genggaman tangannya. Kita butuh dia. Kita bukan hanya sekedar butuh janjinya, butuh hidupnya, butuh berkatnya. Tidak, tapi kita butuh Yesus. Pastikan. Terlalu banyak tanda-tanda zaman sekarang ini yang sudah terjadi. Dan ke depan seperti yang sudah beberapa tahun atau paling tidak setahun yang lalu saya sudah sampaikan tentang goncangan-goncangan yang akan terjadi di dunia ini. Seminggu ini harga emas turun drastis. Ada apa? Ini kan aneh ya, sesuatu anomali ya, sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum alam, hukum ekonomi. Semua ini akan terjadi, pembalikan-pembalikan. Dan dengarkan baik-baik. Sudah sejak beberapa tahun ini, beberapa negara itu soal iklim itu sudah terjadi. Kita jangan abaikan tanda-tanda itu. Ini semuanya akan merujuk kepada satu peristiwa besar. Yaitu Yesus Kristus segera akan datang untuk kali itu. Adakah saudara dan saya sampai dengan malam ini hanya sekedar aku butuh janjimu Tuhan, aku butuh berkatmu Tuhan. Dalam kata kecil atau catatan kaki, tidak salah sih. Tapi coba renungkan dengan baik. Tuhan ingin meneguhkan kita supaya kita meneguhkan hati kita. Supaya kita mau berkata, aku tidak cuma butuh berkat-Mu Tuhan. Aku tidak sekedar butuh firman-Mu. Aku butuh Engkau sendiri. Berikan kembali tepuk tangan. Ya. Lalu apa? Diuji saudara, ayat 5 berapa tadi? 58, 59 sekarang. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ada kepentingan enggak sini-sini? Ada pengabaian enggak di sini? Ya, tidak utuh, butuh Yesus tidak utuh.
Ini yang perlu untuk kita renungkan. Saya bisa memaklumi saudara punya masalah. Masalah suami, masalah istri, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, pekerjaan. Bahkan apa saja bisa terjadi. Tapi untuk hari-hari ini, pada saat yang sama, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Tolong catat baik-baik ini. Ya, jangan pernah. Saya ingin katakan, tadi saya sharing dengan para full timer, karena hanya dengan kasih, saya dalam keadaan yang kurang sehat sebenarnya. Tapi saya sangat memiliki beban, jangan sampai anak-anakku, orang-orangku sendiri ketinggalan. Ya, tadi pagi yang saya sharingkan pada teman-teman adalah, bahwa bagi Tuhan, orang berdalih, bikin alasan, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Sekalipun alasan saudara itu sangat reasonable, sangat masuk akal, accountable, apa nih? Simbol dari kabel-kabel. Saudara boleh sebutkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mau mengabaikan itu. Sama dengan ini, coba bayangkan. Ya, tayangkan lagi. Tetapi orang itu, izinkanlah aku. Ini kan reasonable banget ini. Pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi apa jawabnya? 60? 60? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang berikut, dan seorang laki berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Wah, ini kan enak didengar banyak orang, bisa kita menganggap bahwa Tuhan yang dengar itu pun pasti akan senang ya toh, dengan perkataan ini. Belum tentu saudara, mulut sama hati ini sama. Ini biasanya lebih maju dari bicara. Ya, coba ini kan seneng dah. Orang aku akan mengikut engkau. Apalagi Petrus itu berkata, aku akan menyerahkan sampai menyerahkan nyawaku pun tidak masalah. Aku ikut engkau. Tenang dah, itu kira-kira. Ya, karena kita ini biasanya lebih maju perkataan ini berkata-kata tanpa menyertakan hati. Tanpa menyertakan keseluruhan the whole daripada kehidupan kita ini, keseluruhan daripada hidup kita ini. Tidak kita sertakan, hanya lip service, basa-basi. Ini bukan zamannya lagi, ya. Dan apa dikatakan? Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Reasonable banget. Ya, bahkan moralitas banget, sopan, santun banget, gitu. Duh, kamu itu kok api gitu ya. Ya, reasonable banget, beralasan banget. Tapi apa jawabnya? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ukur bagaimana pengiringan kita sampai malam hari ini di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, saudara selama ini berdoa minta penggenapan janji, minta supaya berkatnya turun dan sebagainya. Tidak salah itu. Sama sekali tidak salah. Tidak salah. Dan tidak ada hukum yang menyalahkan hal itu. Karena memang dialah sumber kehidupan kita. Hanya dialah yang sanggup menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Mari berikan tepuk tangan. Ini yang saya pergumulkan sejak lama, saudara. Terutama dalam kehidupan pelayanan saya. Ya, seperti contoh, saya tanpa bermaksud untuk mengusik saudara, tidak. Tapi ini pergumulan yang tidak ringan. Ketika kita ini keluar dari Gajah Mada, sekalipun memang sebagian itu jam ibadah itu ada di gelombang samudra, tapi itu sebenarnya sebuah eksistensi kita sedang dirobohkan. Keberadaan kita sedang dirobohkan. Ibaratnya seperti Yakub itu dipukul, pinggulnya ini, dan menjadi deglok. Ya, secara apa yang kita buat ketika kita sedang dipukul seperti itu? Apakah kita mau berhenti? Apakah kita mau undur? Dan bagi saya ketika itu sebuah batu ujian yang tidak ringan. 1 tahun pertama saya berontak, tetapi akhirnya Tuhan sendiri berkata, apa keberatanmu tentang tempat? Apa yang kau kejar tentang tempat? Itu kan cuma proud, ini kan cuma kebanggaan. Ya,
Dan Tuhan negur seperti ini, kalau begitu kamu kan tidak cari aku. Tuh. Artinya tempat tidak ada hadirat Tuhan. Apa artinya perjalanan yang baik tapi tanpa Tuhan. Dan itu saya tangkap. Dan memang sejak itu tidak mudah. Ya, artinya terus dalam pergumulan yang berat. Dan begitu kemudian kita masuk ke NICC. Wah, ini seperti sebuah kelegaan. Peneguhan jas. Wah, seperti punya proyek baru ya. Kalau saudara pun sedang punya rumah, tapi kemudian sedang membangun lagi rumah baru, atau mungkin ada kegiatan, ini kan sebuah kesibukan, sebuah pelepasan, sebuah kelegaan ya dan sebagainya. Itu saya rasakan. Dalam benak saya yang ada adalah bahwa ketika itu nanti jadi, kapan enggak tahu. Ya I don't know. Tapi dalam konsep, Tuhan pasti baca konsep saya. Itu semua nanti akan, dengan bangganya akan saya bawa ke sana semua. Kan begitu. Reasonable banget, reliable. Ya, tetapi saudara sendiri mendengar pernyataan Tuhan awal 2012. Saya di mimbar ini berkata, saya turun dari mimbar, itu pun saya juga kaget. Kenapa saya berkata demikian? Yang artinya, ringkasnya, tetap. Saudara yang di sini tetap. Saudara yang di sana tetap. Saudara yang di ISD tetap. Yang artinya bukan soal sekedar tempatnya, tapi keberadaan berada di mana-mana. Penyebaran inilah yang Tuhan maksudkan. Bukan soal center. Ya. Lalu saya kata, kalau begitu gimana caranya ini? Ya, ternyata tanda-tanda akhirnya muncul. Ya, sekarang di Gelombang Samudra sedang dimulai pembangunan. Dan semuanya terus jalan-jalan. Dan saya terus terang saja minta maaf panitia kalau mungkin saudara yang berkata demikian, tapi saya tidak pernah mengingat lagi siapa saudara yang komplain pada saya, Pak, apalagi Pak NICC tanahnya belum lunas, kok Bapak mengumpulkan ada proyek baru, bangun tempat di Gelombang Samudra dan juga di CPM. Pak kalau bisa Pak dipisahkan aja Pak rekeningnya, sampai sejauh seperti itu. Saya cuma diam. Ya, saya tidak lawan, saya tidak bantah, saya tidak juga. Saya cuma taklek istilahnya kalau itu duri, ya tidak apa-apa lah. Nek itu jarum suntik, ya terus naik suntik. Nah, ya, tidak apa-apa, enak gitu ya. Ya, kalau disuntik B12 itu kan biasanya terus deglok jalannya. Ya, tidak apa-apa, terus saya renungkan, saya makan saja itu, saya cernak saja itu. Terus, ya, dan apa yang terjadi? Kemudian ada lagi yang tanya lebih jelas itu nanti gimana dan sebagainya. Sudahlah tenang, aku deweku gak ero. Itu nanti duit dari mana aku juga gak ero. Ya, tapi biarlah kita akan ikuti. Kalau itu Tuhan yang berjalan di depan kita, udah kita ikuti aja dah. Kita harus jujur aja, bahwa tidak ada kekuatan sedikit pun pada kita. Amin. Tidak ada, biarkan dia, biarkan dia. Ya, seperti contoh saya mempersiapkan Pasca Nasional itu ratusan juta kebutuhannya. Tapi Tuhan lakukan dengan cara-cara yang mukjizat. Ya, ketemu seorang pengusaha lalu, padahal itu dia sudah pindah ke Singapura. Pak, saya kok dengar katanya Bapak siap. Iya, apa Pak yang saya bisa bantu? Ya, terus ada teman sebelahnya, ini Pak proposalnya. Ya wes, gowo, aku gak ada. Tahu dia telepon dari Singapura, Pak yang bagian ini, Pak jangan pikirkan. Tapi bahasanya enggak pikirkan, bu dipikir katanya. Wes Pak, itu beres katanya. Wah puji Tuhan, waktu itu enggak saya cerita dengan panitia saya enggak cerita. Saya diam. Dah habis itu wah rapat lagi. Makanan, ini makan untuk 1.500 orang, makan untuk ini. Wah itu ratusan juta lagi. Belum lagi transport untuk ini ratusan juta. Naikkannya, terus ada yang kemudian bawa ke saya, Pak ini kapan Pak? Ini gedung sudah minta Pak, kalau ini batasnya besok lusa Pak. Kalau tidak dibayar itu batal Pak. Harus dibayar lunas Pak, biar di depan, bahkan ditambah dengan uang jaminan. Nanti kalau selesai, uang jaminan itu bisa diambil lagi. Kapan Pak bisa ambil? Nek njaluk itu kayak aku ngembel duit. Tapi saya bisa menangkap apa? Kecemasannya. Itu masih gedung, ada yang alat musik berapa, dari 130 juta dipotong-potong, akhirnya tinggal 80 juta. Pak ini juga minta down payment Pak. Ya, terus bergerak. Saya cuma sendakep, Tuhan
Kau tahu bahwa kita nih berangkat pasca nasional sepertinya nasional itu dari Jakarta, sepertinya akan banyak dropping dari Jakarta. 0 rupiah. Tidak ada sama sekali. Bahkan pada saat rapat pertama, saya nantang panitia yang ada, ini kebiasaan Pak Sudi kalau jadi panitia, nomor 1 kita yang harus tabur. Rela nih, nabur sedikit, nuai sedikit, nabur banyak, nuai banyak. Di situ aja. Dan apa yang terjadi, begitu konsumsi begitu banyak. Terus kemudian ketemu lagi dalam satu pertemuan, ada seorang pengusaha datang, Pak, konsumnya gimana siapa Pak yang makan nanti? Oh iya itu nanti para pejabat, ada menterinya ini semua gini ini. Saya berikan gambaran, oh ini kegiatan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Wes Pak, saya tidak tahu Pak, pirontae, pokoknya soal konsumsi Pak Sudi tidak usah mikir, itu tanggungan saya. Diborong apa model itu. Ya, dan yang saya kita minta gedung dan sebagainya, saya sudah sedang waktu 2 minggu lalu ada di sini. Diteleponi terus saya. Nek telepon itu, nek telepon itu nadanya jangan cemas, kesel. Aku enggak bisa Pak kerja kayak gini. Saya ini orangnya tak. Jadi ini ada duit, jadi kalau saya mau kerja ya sudah sediakno duit. Akeh tunggale aku. Lah nek ngono tok enggak butuh awakmu batin saya itu. Tak Pak katanya. Tak saya ini orangnya. Jadi mari beres mari ndang mari gitu loh. Gak model ngono rek iki Tuhan iki ya opo saya bilang. Saya cuma tenang aja. Akhirnya saudara, justru pada saat saya sedang ikut paparannya salah satu calon di sini, pulang malam lalu saya makan di satu restoran di dekatnya Dieng sana. Ketemu orang Surabaya, ketemu di Malang. Saya datang sama Pak Ani sama Pak Hoki. Pak, lu kok bisa ketemu di sini? Oh, ya enggak, ini tadi saya ketemu. Ini acara apa? Oh iya, saya dari ini pelayanan di sini. Oh iya. Pak Sudi. Pak, kata Pak, ya pasca nasional. Iya, tempatnya di mana? Oh, kalau yang sipek sudah gratis. Pak, sing tempat sana sama alat musik sudah beres Pak, sudah beres. Loh ya apa? Beres tapi ketemu di Malang. Ini kan panitia Surabaya, ketemu di Malang. Saya tahu di Malang. Ternyata di Malang banyak berkat juga. Beres. Ratusan juta itu beres. Kandang gak percaya. Dari peristiwa itu Tuhan katakan apa? Yang penting kamu jaga hati. Tetap percaya, jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan ngersulo. Saudara ngerti ngersulo? Ngerti? Loh kamu sudah lama di Malang enggak ngerti ngersulo. Tanya sama sebelah tuh, tamak di belakang itu tuh. Om Butina tuh apa ngersulo? Apa? Petulo. Ya. Itu kunci. Kalau sudah dalam pergumulan yang semakin berat, jangan keluar keluh kesah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Saudara diomeli, dimaki, jaga hatimu. Tetap berkat pasti akan turun. Berikan tepuk tangan. Terakhir, beberapa minggu yang lalu kan ditayangkan NICC. Kekurangan dana 540 juta. Kurang dana terus muncul, berminggu-minggu muncul terus. Saya cuma jaga hati ini, jaga hati. Amin. Kapan tuh selesainya? Minggu depannya loh kan. Saya tanya, Pak Rudi, iya Pak terakhir ini cuma dikit-dikit Pak, cuma Satyo, Notyo katanya seminggu. Oh iya, wis tenang aja Pak Rudi ya, jangan ngomel, pokoknya titip, ojo ngomel, jangan berkeluh kesah. Mungkin diomeli orang, tapi Pak yang penting jangan ngomel. Amin, ya. Mulai saya di Surabaya, ada yang telepon, Pak nomor rekeningnya NICC itu piro? Lah saya di jalan, di mobil, masa apal? Wong rekeningnya sendiri aja enggak apal. Tapi ada orang-orang yang begitu tanya nomor rekening, langsung apal. Nomor waduh, luar biasa. Nanti ya, saya sampai rumah atau sampai di tempat saya akan SMS. Tapi kegiatan padat sehingga baru sore saya nyampe rumah. Baru ingat, oh iya ya, uang ngarepe memberkati takok nomor rekening kok enggak tak perhatikan. Ternyata apa? Geledek. Sudah masuk 200 juta.
Waktu itu kurang 5.400, 5.40. Oh berarti garek 3.40. Haleluya. Terus minggu kemarin saya telepon lagi, masuk lagi 70 juta. Seorang loh, bukan kolektif ya, bukan satu orang tuh 200 satu orang, 70 satu orang, 50 satu orang. Waktu saya kemarin kan dari Banjarmasin. Saya ditelepon juga ketika saya terima di Banjarmasin. Om, sudah beres om, sudah kami transfer. Loh apa? Iya om, ini begini. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih, saya enggak tanya, piro? Ya, welek kalau sampai tanya gitu tuh, welek. Saudara seayu-ayu nih sampai tanya gitu, welek. Tak kandani, welek. Ojo sampai ya. Anak Pak Sudi sampai sing ganteng pun welek. Diem aja, puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati ya. Saya SMS sama Pak Rudi. Pak Rudi, coba dicek kan Pak banking ya? Iya, iya, coba bukan. Iya Pak, iya Pak ada Pak. Ya, aku juga enggak tanya sama Rudi, bener enggak tanya. Dia yang malah ngirim apa SMS ke saya. Lumayan, 500 juta. Itu duit tenan loh saudara. Ojo mbok kira gambar gareng. Sesuatu yang tidak disangkakan, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, ke depan ini akan terjadi. Amen. Jangan pernah berharap kepada sesuatu yang kelihatan. Amin. Kalau yang kau harapkan itu sudah kelihatan, itu bukan pengharapan lagi. Tapi harapkan sesuatu yang tidak kelihatan, itu akan terjadi. Berikan tepuk tangan. Sama dengan ketika kecemasan beberapa teman yang ada tentang bangunan yang sudah dimulai di Gelombang Samudra. Ya apa iki kok bagi duit? Padahal sing NICC enggak, pokoknya itu NICC. Ya enggak apa-apa lah itu. Kadang-kadang apa kebanggaan korps itu perlu ya. Korsa. Tangkap kita apa? Perlu. Nah sini kan bergumul ya. Kadang-kadang kayak ambekan ini rodok nyantol-nyantol sedikit. Gitu. Tapi kalau mah bagus. Yang penting orang ngeluh, orang ngersuloh. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Karena akhirnya mungkin sudah pernah saya umumkan ya di mimbar bahwa ternyata sudah dibereskan oleh saudara sendiri. Datang pada saya, Pak Sudi tidak usah mikir soal itu, wis tak tanggungi beres, pokoknya dadi, Pak Sudi ro dadi. Enak ya. Hari-hari ini berkat itu modelnya bukan klenting-klenting tapi borongan. Grosir, bukan eceran. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan. Yang penting satu, jaga hatimu. Amin. Jangan suka berdalih, alasan ini, alasan itu, jangan. Apalagi yang Lukas 9:7. Aku mau nguburkan bapakku yang mati, reasonable banget. Jangan. Kalau saudara memang benar-benar orang yang tidak suka berdalih, saudara punya self-disiplin, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Berikan tepuk tangan. Datang ibadah, kenapa? Hujan Pak kemarin, di rumah saya deres Pak. Di Pak Gajah Mada enggak deres Pak. Oh doai deres, sampai wah gak karuan, kucing-kucing Melayu kabeh ya. Saya ngomong sama Wandi, wah lah hujannya kayak gini-gini. Enggak Pak, masih sepi katanya. Ya, ternyata ya, ini semua, ini uang apa dah? Saya pikir hologram. Titip ya, sekali lagi ini pesan yang saya terima minggu ini, ya saya bagikan minggu ini, satu jaga hatimu. Jangan ada yang kecewa, jangan ada yang ngeluh, putus asa, percaya saja. Pegang teguh Yohanes 11 ayat 40. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari tepuk tangan.
sampaikan beberapa pesan dalam minggu ini supaya tidak kehilangan seperti mana yang jatuh untuk segera kita ambil. Sebab kalau terlambat kita ambil maka mana itu akan cair dan hilang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita awali terlebih dahulu, coba kita buka dalam, tolong tayangkan Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, sampai di sini saja dulu. Saudara, saya ingin sampaikan ini dalam beberapa perjalanan yang saya jalani dalam 2 minggu terakhir ini. Saya masuk dalam satu perenungan, dalam perjalanan hidup, perjalanan keluarga, perjalanan pelayanan apalagi. Dan saya ingin katakan jujur, bukan terlalu hebat juga, tapi tentu perjalanan yang saya jalani lebih banyak itu menyangkut soal perjalanan pelayanan. Ya. Dan di dalam perjalanan itu ada banyak masalah. Ada banyak masalah. Saya tanpa harus mengurai masalah apa saja, saya percaya saudara pun mengalami itu. Ya. Dan di dalam perjalanan itu pasti saudara punya pengharapan-pengharapan. Punya tujuan-tujuan. Dan ketika saudara sendiri punya tujuan, saudara melihat kanan kiri dan sebagainya, kejadian ini, kejadian itu dan sebagainya. Kejadian-kejadian itu bisa saja meneguhkan saudara dalam saudara berjalan menuju kepada satu tujuan atau meneguhkan pengharapan saudara. Tetapi juga bisa itu akan membuat pengharapan saudara itu menjadi goyah karena masalah-masalah yang terjadi. Ya, dalam perjalanan seperti ini ya, saudara yang kasih Tuhan, lalu sepertinya Tuhan itu bukan sepertinya tapi mengingatkan ya. Saya meneguhkan dalam hati saya tentang perjalanan yang harus kita tempuh. Ini pertama, kalau kita sudah menetapkan tujuan itu, maka kita jangan sampai goyah oleh karena goncangan-goncangan yang ada. Ya, termasuk yang sedang kita alami sekarang, baik itu di Indonesia maupun kalau kita perlebar cakrawala kita, perjalanan kita dengan melihat perkembangan apa yang terjadi di dunia ini. Ya, kalau saudara memperhatikan tentu kalau ini diperhatikan dengan sungguh, itu akan saudara mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bisa meneguhkan saudara, tetapi sesuatu bisa membuat saudara goncang. Bisa. Ya, karena satu saat Tuhan Yesus pernah berkata, pada saat mau menjelang dia ditangkap, ya, dia pernah berkata begini, nanti malam imanmu semua akan tergoncang. Wah, Petrus waktu itu kan ngomong apa? Oh enggak, sampai nyawaku pun lepas, aku menyerahkan nyawa bagimu. Ya, seperti itu. Ya, tetapi kenyataannya memang ada goncang dan tergoncang benar. Nah, yang dimaksud goncangan itu bisa terjadi dua sisi, yaitu pertama goncangan tentang dunia ini yang tidak ada sangkut pautnya mungkin dengan saudara, tapi itu bisa memberikan pengaruh. Ya, bisa memberikan pengaruh, bisa membuat pengharapan kita goyah, bisa membuat perjalanan ini benar enggak ya perjalanan saya. Ya, maka ini yang coba perlu direnungkan kembali. Apakah saudara ini sedang berjalan pada tujuan hidupmu atau pada tujuan Allahmu? Kalau ternyata itu goncang dan sebagainya, menjadi kecewa dan lain sebagainya macam-macam, pastikan bahwa tujuan yang saudara tadi itu sudah tetapkan, itu pasti tujuan-tujuan manusia pribadi. Tapi kalau saudara memiliki tujuan Allah, dunia boleh bergoncang, kasih Tuhan tetap untuk selalu. Karena saudara akan berkata nih, kalau saya persingkat, nothing tulus, nggak ada kerugian apapun juga, mau goncang, mau apapun juga, nggak ada lagi. Ini cuma tinggal penetapan sebuah perjalanan untuk sampai pada garis akhir. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada dalam aku. Pastikan bahwa saudara berjalan bukan pada jalanmu, tapi firman Tuhan sedang mengembalakan. Dikatakan dengan jelas bahwa firman Allah itu telah menjadi terang, menjadi pelita yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh.
Mau perjalanan pendek atau perjalanan panjang. Kalau itu melihat ada ini dan sebagainya. Wah, itu goncang dan kacau. Ibadah terganggu, pekerjaan terganggu, keluarga terganggu. Ya, dan lain sebagainya. Itu berarti, ini yang saya tangkap yang dari Tuhan adalah, itu berarti tujuanmu dewe. Ya, tujuanmu sendiri. Seperti ketika Petrus mengatakan demikian, sama kalau dilanjutkan pembacaan ini, coba perhatikan. Ayat 57, 58-nya apa? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya itu memberi respon cepat kepada seorang yang berkata kepada dia, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dipastikan sebelum itu berjalan, sebelum itu tujuan itu yang dimaksud orang itu dia lakukan, maka Yesus sudah memberikan tahu kan lebih dahulu. Bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kamu mau ikut? Benar, itu kira-kira begitu. Ya, benar. Nah, terus diuji. Lanjut. Diuji. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Kan gitu aja, ikutlah aku. Nah, pastikan. Kalau kamu berjalan ikut aku, menuju kepada tujuanku itu kira-kira ya. Kemana aku pergi, kesanalah kamu pergi. Bersama dengan aku, bukan hanya tujuan Tuhan saja, tapi kita tidak beserta dengan Tuhan. Kata ikutlah aku itu utuh. Jadi tujuan Tuhan berikut Tuhan yang menyertai kita. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Pastikan. Aku mau beribadah, tapi tidak dalam penyertaan Tuhan. Aku mau melayani, tidak dalam penyertaan Tuhan. Aku akan datang menyongsong penggenapan janji Allah. Aku akan masuk ke negeri perjanjian. Musa menolak. Apa artinya negeri perjanjian? Kalau engkau tidak menyertai kami. Ya, Keluaran 33. Kami tidak akan berangkat Tuhan. Sekalipun kau perintahkan kami menuju ke negeri perjanjian, kami tidak berangkat. Apa artinya negeri perjanjian? Apa artinya perjalanan menuju negeri perjanjian? Tanpa penyertaan Tuhan. Ikutlah aku, utuh. Kita tidak bisa melepaskan genggaman tangannya. Kita butuh dia. Kita bukan hanya sekedar butuh janjinya, butuh hidupnya, butuh berkatnya. Tidak, tapi kita butuh Yesus. Pastikan. Terlalu banyak tanda-tanda zaman sekarang ini yang sudah terjadi. Dan ke depan seperti yang sudah beberapa tahun atau paling tidak setahun yang lalu saya sudah sampaikan tentang goncangan-goncangan yang akan terjadi di dunia ini. Seminggu ini harga emas turun drastis. Ada apa? Ini kan aneh ya, sesuatu anomali ya, sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum alam, hukum ekonomi. Semua ini akan terjadi, pembalikan-pembalikan. Dan dengarkan baik-baik. Sudah sejak beberapa tahun ini, beberapa negara itu soal iklim itu sudah terjadi. Kita jangan abaikan tanda-tanda itu. Ini semuanya akan merujuk kepada satu peristiwa besar. Yaitu Yesus Kristus segera akan datang untuk kali itu. Adakah saudara dan saya sampai dengan malam ini hanya sekedar aku butuh janjimu Tuhan, aku butuh berkatmu Tuhan. Dalam kata kecil atau catatan kaki, tidak salah sih. Tapi coba renungkan dengan baik. Tuhan ingin meneguhkan kita supaya kita meneguhkan hati kita. Supaya kita mau berkata, aku tidak cuma butuh berkat-Mu Tuhan. Aku tidak sekedar butuh firman-Mu. Aku butuh Engkau sendiri. Berikan kembali tepuk tangan. Ya. Lalu apa? Diuji saudara, ayat 5 berapa tadi? 58, 59 sekarang. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ada kepentingan enggak sini-sini? Ada pengabaian enggak di sini? Ya, tidak utuh. Butuh, Yesus tidak utuh. Ini yang perlu untuk kita renungkan.
Saya bisa memaklumi saudara punya masalah. Masalah suami, masalah istri, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, pekerjaan. Bahkan apa saja bisa terjadi. Tapi untuk hari-hari ini, pada saat yang sama, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Tolong catat baik-baik ini. Ya, jangan pernah. Saya ingin katakan, tadi saya sharing dengan para full timer, karena hanya dengan kasih, saya dalam keadaan yang kurang sehat sebenarnya. Tapi saya sangat memiliki beban, jangan sampai anak-anakku, orang-orangku sendiri ketinggalan. Ya, tadi pagi yang saya sharingkan pada teman-teman adalah, bahwa bagi Tuhan, orang berdalih, bikin alasan, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Sekalipun alasan saudara itu sangat reasonable, sangat masuk akal, accountable, apa nih? Simbol dari kabel-kabel. Saudara boleh sebutkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mau mengabaikan itu. Sama dengan ini, coba bayangkan. Ya, tayangkan lagi. Tetapi orang itu, izinkanlah aku. Ini kan reasonable banget ini. Pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi apa jawabnya? 60? 60? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang berikut, dan seorang laki berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Wah, ini kan enak didengar banyak orang, bisa kita menganggap bahwa Tuhan yang dengar itu pun pasti akan senang ya toh, dengan perkataan ini. Belum tentu saudara, mulut sama hati ini sama. Ini biasanya lebih maju dari bicara. Ya, coba ini kan seneng dah. Orang aku akan mengikut engkau. Apalagi Petrus itu berkata, aku akan menyerahkan sampai menyerahkan nyawaku pun tidak masalah. Aku ikut engkau. Tenang dah, itu kira-kira. Ya, karena kita ini biasanya lebih maju perkataan ini, berkata-kata tanpa menyertakan hati. Tanpa menyertakan keseluruhan, the whole daripada kehidupan kita ini, keseluruhan daripada hidup kita ini. Tidak kita sertakan, hanya lip service, basa-basi. Ini bukan zamannya lagi, ya. Dan apa dikatakan? Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Reasonable banget. Ya, bahkan moralitas banget, sopan, santun banget, gitu. Duh, kamu itu kok api gitu ya. Ya, reasonable banget, beralasan banget. Tapi apa jawabnya? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ukur bagaimana pengiringan kita sampai malam hari ini di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, saudara selama ini berdoa minta penggenapan janji, minta supaya berkatnya turun dan sebagainya. Tidak salah itu. Sama sekali tidak salah. Tidak salah. Dan tidak ada hukum yang menyalahkan hal itu. Karena memang dialah sumber kehidupan kita. Hanya dialah yang sanggup menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Mari berikan tepuk tangan. Ini yang saya pergumulkan sejak lama, saudara. Terutama dalam kehidupan pelayanan saya. Ya, seperti contoh, saya tanpa bermaksud untuk mengusik saudara, tidak. Tapi ini pergumulan yang tidak ringan. Ketika kita ini keluar dari Gajah Mada, sekalipun memang sebagian itu jam ibadah itu ada di gelombang samudra, tapi itu sebenarnya sebuah eksistensi kita sedang dirobohkan. Keberadaan kita sedang dirobohkan. Ibaratnya seperti Yakub itu dipukul, pinggulnya ini, dan menjadi deglok. Ya, saudara, apa yang kita buat ketika kita sedang dipukul seperti itu? Apakah kita mau berhenti? Apakah kita mau undur? Dan bagi saya ketika itu sebuah batu ujian yang tidak ringan. 1 tahun pertama saya berontak. Tetapi akhirnya Tuhan sendiri berkata, apa keberatanmu tentang tempat? Apa yang kau kejar tentang tempat? Itu kan cuma proud, ini kan cuma kebanggaan. Ya, dan Tuhan negur seperti ini. Kalau begitu kamu kan tidak cari aku. Tuh. Artinya tempat tidak ada hadirat Tuhan.
Apa artinya perjalanan yang baik tapi tanpa Tuhan? Dan itu saya tangkap. Dan memang sejak itu tidak mudah. Ya, artinya terus dalam pergumulan yang berat. Dan begitu kemudian kita masuk ke NICC. Wah, ini seperti sebuah kelegaan. Peneguhan jas. Wah, seperti punya proyek baru ya. Kalau saudara pun sedang punya rumah, tapi kemudian sedang membangun lagi rumah baru, atau mungkin ada kegiatan, ini kan sebuah kesibukan, sebuah pelepasan, sebuah kelegaan ya dan sebagainya. Itu saya rasakan. Dalam benak saya yang ada adalah bahwa ketika itu nanti jadi, kapan enggak tahu. Ya, I don't know. Tapi dalam konsep, Tuhan pasti baca konsep saya. Itu semua nanti akan, dengan bangganya akan saya bawa ke sana semua. Kan begitu. Reasonable banget, reliable. Ya, tetapi saudara sendiri mendengar pernyataan Tuhan awal 2012. Saya di mimbar ini berkata, saya turun dari mimbar, itu pun saya juga kaget. Kenapa saya berkata demikian? Yang artinya, ringkasnya, tetap. Saudara yang di sini tetap, saudara yang di sana tetap, saudara yang di ISD tetap. Yang artinya bukan soal sekedar tempatnya, tapi keberadaan berada di mana-mana. Penyebaran inilah yang Tuhan maksudkan, bukan soal center. Ya, lalu saya kata, kalau begitu gimana caranya ini? Ya, ternyata tanda-tanda akhirnya muncul. Ya, sekarang di Gelombang Samudra sedang dimulai pembangunan. Dan semuanya terus jalan-jalan. Dan saya terus terang saja minta maaf panitia kalau mungkin saudara yang berkata demikian, tapi saya tidak pernah mengingat lagi siapa saudara yang komplain pada saya, Pak, apalagi Pak NICC tanahnya belum lunas. Kok Bapak mengumpulkan ada proyek baru, bangun tempat di Gelombang Samudra dan juga di CPM. Pak kalau bisa Pak dipisahkan aja Pak rekeningnya, sampai sejauh seperti itu. Saya cuma diam. Ya, saya tidak lawan, saya tidak bantah, saya tidak juga. Saya cuma taklek istilahnya kalau itu duri, ya tidak apa-apa lah. Nek itu jarum suntik, ya terus naik suntik. Nah, ya, tidak apa-apa, enak gitu ya. Ya, kalau disuntik B12 itu kan biasanya terus deglok jalannya. Ya, tidak apa-apa, terus saya renungkan, saya makan saja itu, saya cerna saja itu. Terus. Ya, dan apa yang terjadi, kemudian ada lagi yang tanya lebih jelas itu nanti gimana dan sebagainya. Sudahlah tenang, aku deweku gak ero. Itu nanti duit dari mana aku juga gak ero. Ya, tapi biarlah kita akan ikuti. Kalau itu Tuhan yang berjalan di depan kita, udah kita ikuti aja dah. Kita harus jujur aja, bahwa tidak ada kekuatan sedikit pun pada kita. Amin. Tidak ada, biarkan dia, biarkan dia. Ya, seperti contoh saya mempersiapkan Pasca Nasional itu ratusan juta kebutuhannya. Tapi Tuhan lakukan dengan cara-cara yang mukjizat. Ya, ketemu seorang pengusaha lalu, padahal itu dia sudah pindah ke Singapura. Pak, saya kok dengar katanya Bapak siap. Iya, apa Pak yang saya bisa bantu? Ya, terus ada teman sebelahnya, ini Pak proposalnya. Ya wes, gowo, aku gak ada. Tahu dia telepon dari Singapura, Pak yang bagian ini, Pak jangan pikirkan. Tapi bahasanya enggak pikirkan, bu dipikir katanya. Wes Pak, itu beres katanya. Wah puji Tuhan, waktu itu enggak saya cerita dengan panitia saya enggak cerita, saya diam. Dah habis itu wah rapat lagi, makanan, ini makan untuk 1.500 orang, makan untuk ini, wah itu ratusan juta lain. Belum lagi transport untuk ini ratusan juta. Naikkannya, terus ada yang kemudian bawa ke saya, Pak ini kapan Pak? Ini gedung sudah minta Pak, kalau ini batasnya besok lusa Pak. Kalau tidak dibayar itu batal Pak. Harus dibayar lunas Pak, biar di depan, bahkan ditambah dengan uang jaminan. Nanti kalau selesai, uang jaminan itu bisa diambil lagi. Kapan Pak bisa ambil? Nek njaluk itu kayak aku ngembel duit. Tapi saya bisa menangkap apa? Kecemasannya. Itu masih gedung, ada yang alat musik berapa, dari 130 juta dipotong-potong, akhirnya tinggal 80 juta. Pak ini juga minta down payment Pak. Ya, terus bergerak. Saya cuma sendakep, Tuhan
kau tahu bahwa kita nih berangkat pasca nasional sepertinya nasional itu dari Jakarta, sepertinya akan banyak dropping dari Jakarta. 0 rupiah. Tidak ada sama sekali. Bahkan pada saat rapat pertama, saya nantang panitia yang ada, ini kebiasaan Pak Sudi kalau jadi panitia, nomor 1 kita yang harus tabur. Rela nih, nabur sedikit, nuai sedikit, nabur banyak, nuai banyak. Di situ aja. Dan apa yang terjadi, begitu konsumsi begitu banyak. Terus kemudian ketemu lagi dalam satu pertemuan, ada seorang pengusaha datang, Pak, konsumsinya gimana, siapa Pak yang makan nanti? Oh iya, itu nanti para pejabat, ada menterinya, ini semua gini, ini. Saya berikan gambaran, oh ini kegiatan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Wes Pak, saya tidak tahu Pak, pirontae, pokoknya soal konsumsi Pak Sudi tidak usah mikir, itu tanggungan saya. Diborong apa model itu. Ya, dan yang saya kita minta gedung dan sebagainya, saya sudah sedang waktu 2 minggu lalu ada di sini. Diteleponi terus saya. Rek, nek telepon itu, nek telepon itu nadanya jangan cemas, kesel. Aku enggak bisa Pak kerja kayak gini. Saya ini orangnya tak. Jadi ini ada duit, jadi kalau saya mau kerja ya sudah sediakno duit. Akeh tunggale aku. Lah nek ngono tok gak butuh awakmu, batin saya itu. Tak Pak katanya. Tak saya ini orangnya. Jadi mari beres mari ndang mari gitu loh. Gak model ngono rek, iki Tuhan iki ya opo saya bilang. Saya cuma tenang aja. Akhirnya saudara, justru pada saat saya sedang ikut paparannya salah satu calon di sini, pulang malam lalu saya makan di satu restoran di dekatnya Dieng sana. Ketemu orang Surabaya, ketemu di Malang. Saya datang sama Pak Ani sama Pak Hoki. Pak, lu kok bisa ketemu di sini? Oh, ya enggak, ini tadi saya ketemu. Ini acara apa? Oh iya, saya dari ini pelayanan di sini. Oh iya. Pak Sudi. Pak, kata Pak ya pasca nasional. Iya, tempatnya di mana? Oh, kalau yang sipek sudah gratis. Pak, sing tempat sana sama alat musik sudah beres Pak, sudah beres. Loh ya apa? Beres tapi ketemu di Malang. Ini kan panitia Surabaya, ketemu di Malang. Saya tahu di Malang. Ternyata di Malang banyak berkat juga. Beres. Ratusan juta itu beres. Kandang gak percaya. Dari peristiwa itu Tuhan katakan apa? Yang penting kamu jaga hati. Tetap percaya, jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan ngersulo. Saudara ngerti ngersulo? Ngerti? Loh kamu sudah lama di Malang enggak ngerti ngersulo. Tanya sama sebelah tuh, tamak di belakang itu tuh, Om Butina tuh apa ngersulo? Apa? Petulo. Ya. Itu kunci. Kalau sudah dalam pergumulan yang semakin berat, jangan keluar keluh kesah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Saudara diomeli, dimaki, jaga hatimu. Tetap berkat pasti akan turun. Berikan tepuk tangan. Terakhir, beberapa minggu yang lalu kan ditayangkan NICC. Berapa? Kekurangan dana 540 juta. Kurang dana terus muncul, berminggu-minggu muncul terus. Saya cuma jaga hati ini, jaga hati. Amin. Kapan tuh selesainya? Minggu depannya loh kan. Saya tanya, Pak Rudi, iya Pak, terakhir ini cuma dikit-dikit Pak, cuma Satyo, Notyo katanya seminggu. Oh iya, wis tenang aja Pak Rudi ya, jangan ngomel, pokoknya titip, ojo ngomel, jangan berkeluh kesah. Mungkin diomeli orang, tapi Pak yang penting jangan ngomel. Amin, ya. Mulai saya di Surabaya, ada yang telepon, Pak nomor rekeningnya NICC itu piro? Lah saya di jalan, di mobil, masa apal? Wong rekeningnya sendiri aja enggak apal. Tapi ada orang-orang yang begitu tanya nomor rekening, langsung apal. Nomor waduh, luar biasa. Nanti ya, saya sampai rumah atau sampai di tempat saya akan SMS. Tapi kegiatan padat sehingga baru sore saya nyampe rumah. Baru ingat, oh iya ya, uang arpi memberkati takut nomor rekening kok enggak tak perhatikan. Ternyata apa? Geledek, sudah masuk 200 juta.
Waktu itu kurang 5.400, 5.40. Oh berarti garek 3.40. Haleluya. Terus minggu kemarin saya telepon lagi, masuk lagi 70 juta. Seorang loh, bukan kolektif ya, bukan satu orang tuh 200 satu orang, 70 satu orang, 50 satu orang. Waktu saya kemarin kan dari Banjarmasin. Saya ditelepon juga ketika saya terima di Banjarmasin. Om, sudah beres om, sudah kami transfer. Loh apa? Iya om, ini begini. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih, saya enggak tanya, piro? Ya. Welek kalau sampai tanya gitu tuh, welek. Saudara seayu-ayu nih sampai tanya gitu, welek. Tak kandani, welek. Ojo sampai ya. Anak Pak Sudi sampai sing ganteng pun welek. Diem aja, puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati ya. Saya SMS sama Pak Rudi. Pak Rudi, coba dicek kan Pak banking ya? Iya, internet banking. Iya, coba bukan. Iya Pak. Iya Pak, ada Pak. Ya, aku juga enggak tanya sama Rudi, bener enggak tanya. Dia yang malah ngirim apa SMS ke saya. Lumayan, 500 juta. Itu duit tenan loh saudara. Ojo mbok kira gambar gareng. Sesuatu yang tidak disangkakan, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, ke depan ini akan terjadi. Jangan pernah berharap kepada sesuatu yang kelihatan. Amin. Kalau yang kau harapkan itu sudah kelihatan, itu bukan pengharapan lagi. Tapi harapkan sesuatu yang tidak kelihatan, itu akan terjadi. Berikan tepuk tangan. Sama dengan ketika kecemasan beberapa teman yang ada tentang bangunan yang sudah dimulai di Gelombang Samudra. Ya apa ki kok bagi duit? Padahal sing NICC enggak, pokoknya itu NICC. Ya enggak apa-apa lah itu. Kadang-kadang apa kebanggaan korps itu perlu ya. Korsa. Tangkap kita apa? Perlu. Nah sini kan bergumul ya. Kadang-kadang kayak ambekan ini rodok nyantol-nyantol sedikit. Tapi kalau mah bagus. Yang penting orang ngeluh, orang ngersuloh. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Karena akhirnya mungkin sudah pernah saya umumkan ya di mimbar bahwa ternyata sudah dibereskan oleh saudara sendiri. Datang pada saya, Pak Sudi tidak usah mikir soal itu. Wis tak tanggungi beres, pokoknya dadi. Pak Sudi ro dadi. Enak ya. Hari-hari ini berkat itu modelnya bukan klenting-klenting tapi borongan. Grosir, bukan eceran. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan. Yang penting satu, jaga hatimu. Amin. Jangan suka berdalih. Alasan ini, alasan itu, jangan. Apalagi yang Lukas 9:7. Aku mau nguburkan bapakku yang mati. Reasonable banget. Jangan. Kalau saudara memang benar-benar orang yang tidak suka berdalih, saudara punya self-disiplin, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Berikan tepuk tangan. Tidak datang ibadah, kenapa? Hujan Pak kemarin, di rumah saya deres Pak. Di Pak Gajah Mada tidak deres Pak. Oh doai deres sampai, wah gak karuan, kucing-kucing Melayu kabel ya. Saya ngomong sama Wandi, wah lah udah nih kayak gini-gini. Enggak Pak, masih sepi katanya. Dia ternyata ya, ini semua, ini uang apa dah? Saya pikir hologram. Titip ya, sekali lagi ini pesan yang saya terima minggu ini, ya saya bagikan minggu ini, satu jaga hatimu. Jangan ada yang kecewa, jangan ada yang ngeluh, putus asa, percaya saja. Pegang teguh Yohanes 11 ayat 40. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari tepuk tangan.